Istana Naga Tes 1826. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di atas permukaan laut yang biru, ombak bergemuruh, dengan pasang surutnya air laut, burung camar terbang di atas langit. Plop, dengan suara lembut, seorang dewa Gu menyelam ke dalam air, berenang lebih dalam. 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. Lautnya sangat dalam, ada sejumlah besar binatang laut ganas yang hidup di sini. Setelah mencapai kedalaman 1 juta kaki, binatang laut tingkat purba mulai muncul. Tentu saja, ada harta karun berharga di sini juga. Laut Timur benar-benar nomor 1 di 5 wilayah dalam hal sumber daya. Dewa Gu mendesah saat dia terus menyelam lebih dalam. Setelah mencapai 10 juta kaki, dalam kegelapan laut yang seperti jurang, ada alam mimpi yang indah dan berwarna-warni. Saat Dewa Gu semakin dekat, alam mimpi itu meluas dalam penglihatannya. Pada saat dia tiba, alam mimpi ini menyerupai gunung kecil. Istana naga seharusnya ada di sini. Dewa Gu memiliki tatapan yang panas. Dia berotot dan tampan, dia memiliki batang hidung yang tinggi dan bibir yang tajam. Dia memiliki sisik naga emas di tubuhnya, dia memiliki sepasang mata naga yang menyerupai topas, ada juga sepasang tanduk naga seperti koral emas di kepalanya. Ini adalah klon manusia naga Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa istana naga tersembunyi di Laut Timur, tetapi dia tidak mengetahui di mana tepatnya di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Duke Long telah membawa Feng Jin Huang untuk mencoba dan menaklukkan istana naga, mereka dihalangi oleh 4 jenderal naga. Dengan demikian, pertempuran pun terjadi dan istana naga mengambil kesempatan untuk terbang ke langit, melarikan diri darinya. Meskipun Duke Long mengejarnya, keributan besar itu menyebabkan Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur mendekatinya. Ketika berita ini menyebar ke seluruh 5 wilayah, Fang Yuan baru saja mencapai tahap tertentu dalam rencananya melawan surga Gu Abyss Calamity, dia juga tergerak dan memutuskan untuk menuju ke Laut Timur. Akhirnya, dia ditemukan dan tidak mendapatkan apapun. Dan di Sungai Waktu, Pulau Teratai Batu kedua muncul. Fang Yuan memutuskan untuk meninggalkan Istana Naga dan mengejar warisan sejati teratai merah di Pulau Teratai Batu kedua. Namun, meskipun ia menghentikan rencana pengadilan surgawi, Feng Jiuge memanggil angin asimilasi dan menghancurkan Pulau Teratai Batu. Hal ini menyebabkan pengadilan surgawi memperoleh Istana Naga, menekannya di dalam Gua Naga tersembunyi. Para Dewa Gu Laut Timur tidak mau menyerah, mereka pergi untuk menyebabkan pertempuran besar dengan benua tengah, pertempuran di Gua Naga tersembunyi. Setelah terlahir kembali, Fang Yuan sudah memasukkan Istana Naga dalam rencananya. Dia sudah mulai merencanakan sejak lama, dia mengumpulkan informasi dan membuat kesimpulan tentang ini, menggambar lingkaran di sekitar area yang memungkinkan. Setelah itu, dia mengirim bawahan untuk menjelajahi dan menyelidiki Laut Timur secara diam-diam. Fang Yuan tidak tahu di mana Istana Naga awalnya, tetapi kerja kerasnya tidak sia-sia, usahanya membuahkan hasil, dia menemukan lokasi Istana Naga baru-baru ini. Klon manusia naga mencari di sekitar area tersebut, dia tidak menemukan binatang buas kuno di sekitar, itu adalah zona aman. Jurus pembunuh abadi, transformasi pencari realitas mimpi murni. Dia bertindak cepat, menggunakan jurus pembunuh terhadap alam mimpi ini. Pilihannya sama dengan Duke Long, dia ingin mengisolasi alam mimpi dan menargetkan Istana Naga Rumah Gu Abadi secara langsung. Dan di atas langit area laut ini, tubuh utama Fang Yuan tersembunyi di antara awan. Dia memeriksa area di sekitarnya dan menjaga klon manusia naga. Di sisi lain, dia juga meminta klon manusia naga untuk menyelidiki area tersebut. Jika terjadi kecelakaan, tubuh utama Fang Yuan akan dapat dengan cepat melarikan diri ke tempat yang aman. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak tahu detail yang jelas mengenai Istana Naga. Ini tidak seperti rencananya di Sungai Waktu dan warisan sejati Tao Zhu di mana ia memiliki informasi yang cukup. Bagaimana jika pengadilan surgawi menyergapnya? Bahkan jika mereka tidak melakukannya, Istana Naga itu sendiri sangat berbahaya. Karena memiliki jurus pembunuh jalur mimpi yang ofensif, Fang Yuan cukup waspada terhadapnya. Saat tubuh-tubuh fisik pencari realitas mimpi murni diciptakan satu persatu, kemajuan klon manusia naga tetap cukup berhasil. Namun alam mimpi ini terlalu besar, pada tingkat ini, ia akan membutuhkan beberapa hari dan malam untuk mengubahnya sepenuhnya. Mengabaikan hal lain, hanya alam mimpi itu sendiri adalah kekayaan yang sangat besar. Dalam kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi mendapatkannya,
mereka tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Namun di tanganku, itu berbeda. Tubuh utama Fang Yuan memiliki pandangan yang jelas tentang situasi di laut. Selanjutnya, ia melihat ke atas dirinya sendiri. Setelah menggunakan metode jalur keberuntungan, ia melihat panci keberuntungan memasak yang berada di atas kepalanya. Panci ini mengambang di atasnya, bergerak naik turun sedikit, seperti mengambang di atas air. Fang Yuan tidak dapat memeriksa keberuntungannya sendiri, tetapi ia dapat memeriksa keberuntungan klon manusia naga. Ia melihat bahwa di samping panci keberuntungan memasak, naga ungu yang merupakan keberuntungan klon manusia naga melingkar di udara tanpa bergerak. Ia membuka mulutnya dan memiliki ekspresi cemas, ia melihat sekeliling dengan waspada. Di sekelilingnya, jejak ki hitam berkumpul menjadi gumpalan, membentuk banyak awan hitam. Keberuntungan awan hitam ini menunjukkan firasat kematian. Tampaknya klon manusia naga dalam bahaya kematian. Fang Yuan mengerutkan kening. Dia segera membuat perhitungannya, setelah menggunakan kelahiran kembali. Melihat waktu, aku telah menemukan istana naga jauh lebih awal daripada pengadilan surgawi di kehidupan sebelumnya. Aku bertindak lebih awal. Aku seharusnya berada di depan mereka melihat situasinya, tetapi waktu bergerak cepat, perubahan buruk akan terjadi dalam beberapa hari. Dalam waktu ini, awan hitam menjadi lebih tebal saat mereka mengelilingi naga ungu ke segala arah, mencoba mengubur dan mencekiknya. Fang Yuan segera menggunakan panci keberuntungan memasak. Naga-naga di panci keberuntungan memasak menjadi aktif saat mereka mulai melahap awan hitam dan memuntahkannya ke dalam panci. Panci mulai memasak keberuntungan, merebus semua keberuntungan awan hitam menjadi keberuntungan yang bermanfaat. Keberuntungan kemudian dilahap oleh naga-naga panci sebelum dikirim ke naga ungu. Naga ungu menerima bantuan tersebut, ia menjadi energi dan bersemangat. Meskipun awan hitam masih tebal dan luar biasa, naga ungu tidak lagi tampak begitu lemah melawan mereka. Fang Yuan melihat ini sambil terkesiap pelan, berpikir, panci keberuntungan memasakku hanya peringkat 6 tetapi itu adalah lambang warisan sejati keberuntungan diri Giant Sun. Itu dapat mengendalikan keberuntungan Dewa Gu peringkat 6 dan bahkan memengaruhi Dewa Gu peringkat 7. Petik 2. Saat ini, klon manusia nagaku sudah menjadi peringkat 7 setelah pemeliharaan yang sangat besar, jadi, itu hanya dapat memengaruhi naga ungu. Tapi keberuntungan awan hitam ini. Fang Yuan mengerutkan kening pelan, merenung, keberuntungan awan hitam ini dipengaruhi olehku tetapi efeknya ringan, ini adalah krisis level 8. Namun, melihat reaksi naga ungu, tampaknya ada semacam ketertarikan pada keberuntungan awan hitam ini. Naga, 1, menyukai angin dan hujan, sementara keberuntungan hitam ini berbentuk awan, tampaknya ini bukan hanya situasi yang berbahaya bagi klon manusia naga, itu juga merupakan pertemuan yang sangat beruntung. Tentu saja, ini semua dibangun di atas fondasi bahwa Fang Yuan tidak akan mengambil tindakan. Begitu tubuh utama Fang Yuan bertindak, keberuntungan akan berubah secara intens. Karena Fang Yuan bukanlah seorang Gu Immortal peringkat 8 biasa, setiap tindakannya akan menyebabkan perubahan besar pada situasi tersebut. Sayang sekali aku tidak bisa memeriksa keberuntunganku sendiri. Warisan sejati keberuntungan diri memiliki jurus pamungkas pemeriksaan keberuntungan, dari peringkat 1 hingga 9. Namun, Gu Immortal pemeriksaan keberuntunganku hanya peringkat 6, bahkan jika aku melakukan jurus pamungkas itu akan mampu memeriksa keberuntungan Gu Immortal peringkat 7. Fang Yuan sudah memiliki panci keberuntungan memasak, ia juga menambahkan Gu Immortal pemeriksaan keberuntungan ke dalamnya sebagai salah satu inti. Dengan demikian, ia tidak memerlukan jurus pamungkas apapun untuk memeriksa keberuntungan, hanya dengan mengaktifkan panci keberuntungan memasak, ia dapat mengamati keberuntungan klon manusia naga. Cooking Look Pot peringkatnya terlalu rendah. Di masa depan, aku perlu mengembangkan semua Gu abadi intinya, aku juga perlu menambahkan keberuntungan semua makhluk hidup, sehingga dapat memengaruhi orang dan objek lain. Fang Yuan berencana, meskipun dia dapat menggunakan panci keberuntungan memasak untuk membantu klonnya, mereka adalah entitas yang sama dengannya. Jadi, dia hanya membantu dirinya sendiri, ini masih dalam batas keberuntungan diri sendiri, tidak semua makhluk hidup beruntung. Fang Yuan merasakan krisis yang akan dihadapi klon manusia naga tetapi dia memilih untuk tidak bertindak. Dia mengendalikan situasi sambil mengaktifkan panci keberuntungan memasak. Meskipun itu tidak terlalu membantu naga ungu, pengaruhnya terhadap keberuntungan awan hitam kecil, tetapi sedikit bantuan berarti, karena terkumpul, jumlahnya akan cukup signifikan.
Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Klon manusia naga juga menerima informasi tubuh utama saat terus mengubah alam mimpi. Setelah 1,5 hari, 4 Dewa Laut Timur datang dari arah yang berbeda. Yang di timur adalah seorang pria muda berjubah putih dengan wajah tampan, itu adalah Yang Zihe. Yang di sebelah barat adalah seorang wanita tua dengan punggung bungkuk, dia memiliki kerutan dalam di wajahnya yang menyerupai pola ular berbisa ungu, memanjang dari wajahnya, ke lengannya dan ke seluruh tubuhnya, dia adalah Nenek Rong. Yang di sebelah utara adalah seorang Gu Immortal berotot dengan mata segitiga yang bersinar dalam cahaya dingin, dia adalah Si Miao. Gu Immortal Selatan mengenakan jubah hitam, wajahnya tidak terlihat, dia diam seperti hantu yang menakutkan, dipenuhi dengan energi gelap, dia adalah Zhang Yin. 4 Gu Immortal peringkat 8 datang. Itu mereka, tubuh utama Fang Yuan tidak bergerak, karena dia merasakan sesuatu yang aneh dari keberuntungan klon manusia naga. Saat ini, keberuntungan naga ungu dikelilingi oleh lapisan awan hitam yang besar dan tebal, tidak dapat keluar. Namun, keberuntungan awan hitam ini sedikit berubah. Ada suara air dari timur, menyerupai sungai. Dari barat, ada siluet ular berbisa ungu, dari utara, ada bentuk gunung, dan di selatan, awannya gelap seperti jurang, membentuk lubang hitam. Keempat Dewa Abadi peringkat 8 ini tidak normal. Keberuntungan mereka semua adalah bagian dari awan hitam, apakah mereka bersekutu? Fang Yuan tidak tahu tentang 4 Jenderal Naga dari Istana Naga, karena tidak ada informasi tentang mereka di kehidupan sebelumnya. Namun, dia segera mengetahuinya. Keempat Dewa Abadi peringkat 8 ini tiba di hadapan klon manusia naga, ekspresi dingin mereka sedikit rileks. Dia memang manusia naga. Kamu memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Alam mimpi ini adalah ujianmu, jika kau berhasil melewatinya, kau akan mendapatkan pengakuan dari roh naga dan menjadi pemilik istana naga. Cepat kembali ke alam mimpi, jalani ujian dengan menjelajahi alam mimpi, jika tidak, kami, 4 Jenderal Naga, akan memastikan kau menyesal pernah datang ke sini. 4 Dewa Laut Timur peringkat 8 Gu berbicara satu demi satu. Saat mereka berbicara, mereka juga mengungkapkan identitas manusia naga mereka. Seketika, baik Fang Yuan maupun klonnya, mereka berdua terkejut tindakan klon manusia naga dalam mengubah alam mimpi menarik perhatian 4 Jenderal Naga. Jika dia adalah seorang dewa abadi manusia, 4 Jenderal Naga akan menyerangnya bersama-sama, tetapi klon manusia naga Fang Yuan adalah manusia naga sejati, baik tubuh maupun jiwanya, dia adalah yang asli tanpa cacat. Dengan demikian, 4 Jenderal Naga mengungkap identitas mereka, Fang Yuan tersentak setelah mendengar rahasia ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya melihat Bai Ningbing mengendalikan Istana Naga dan di Zhang Seng untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir pada saat yang genting, dia tidak melihat 4 Jenderal Naga. Jadi keempat Dewa Abadi peringkat 8 ini adalah pelayan Istana Naga, mereka ditundukkan oleh Istana Naga dan dijadikan Jenderal Naga. Ini adalah rencana yang cukup dalam. Haruskah aku mengambil tindakan sendiri? Fang Yuan memiliki banyak pikiran saat dia dengan cepat menyimpulkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki peluang tinggi untuk berhadapan dengan keempat Dewa Abadi peringkat 8 pada saat yang sama. Metode terkuat Fang Yuan sekarang adalah jalur Qi, hanya jumlah tanda dao jalur Qi saja jauh melampaui keempat peringkat 8 Laut Timur ini. Tetapi mereka masih Dewa Gu peringkat 8, meskipun aku bisa menang dan bahkan membunuh mereka, akan ada keributan besar, aku tidak bisa menang dengan cepat. Melihat pertarungan antara Duke Long dan keempat orang ini, Istana Naga Rumah Gu Abadi juga dapat bertindak sendiri, ia mampu terbang dan melarikan diri. Jika aku mencoba melawan mereka dengan paksa, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik, aku akan berada dalam kondisi yang sama seperti Duke Long di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan segera menyimpulkan hasil yang paling mungkin. Dia datang ke sini untuk mengambil Istana Naga secara diam-diam, jika dia menyebabkan keributan besar dan mengungkap level kultivasi peringkat 8-nya serta kekuatan pertempuran jalur Qi-nya, itu tidak akan cocok dengan rencananya yang lain. Fang Yuan memikirkan hal ini saat dia melihat panci keberuntungan memasak di atasnya. Naga ungu itu sepenuhnya tenggelam oleh awan hitam, tetapi ia dengan bersemangat menggertakkan giginya, menunggu untuk mengambil tindakan. Terutama ketika ada jejak Qi biru ungu, samar-samar di dalam awan hitam ini. Jejak keberuntungan biru ungu ini sangat mulia dan mendalam,
itu menunjukkan bahwa klon manusia naga memiliki peluang untuk menjadi pemilik istana naga. Petik 2. Klon manusia naga hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 sementara keempat jenderal berada di peringkat 8. Mereka tidak menemukan kehadiranku jadi tidak mungkin mereka berbohong padaku. Jika klon manusia naga mengikuti aturan dan menjelajahi alam mimpi, setelah lulus, aku akan mendapatkan istana naga serta keempat bawahan Gu Immortal peringkat 8 ini. Sepertinya istana naga benar-benar jalur perbudakan rumah Gu abadi. Istana itu dapat memperbudak 4 ahli kekuatan pertempuran. Peringkat 8 sekaligus, sungguh menakjubkan. Menurut informasi dari kehidupanku sebelumnya, aku masih punya banyak waktu. Berpikir demikian, tubuh utama Fang Yuan memutuskan untuk menunggu dan membiarkan klon menjelajahi alam mimpi, berpartisipasi dalam ujian. Ini adalah metode yang paling bermanfaat. Klon manusia naga diam-diam diberitahu oleh tubuh utama untuk kembali ke alam mimpi. Tindakan ini membuat 4 jenderal naga menunjukkan ekspresi yang lebih bersahabat. Nenek Rong berkata, untuk berpartisipasi dalam ujian istana naga, jiwa dan tubuhmu perlu memasuki alam mimpi. Kamu harus memiliki keberanian untuk mempertaruhkan segalanya agar dapat menjadi penguasa istana naga. Ekspresi klon manusia naga berubah sedikit, tetapi mengingat bahwa tubuh utama mengawasi dan menjaganya dari langit, dia menganggukkan kepalanya dan memasuki alam mimpi. Begitu dia memasuki mimpi, dia langsung mendarat di area kegelapan yang pekat. Wu Shuai, bangun, bangun. Seseorang di samping klon manusia naga menyenggolnya. Klon manusia naga itu membuka matanya, melihat seorang gadis naga muda, dia polos dan imut, memperlihatkan ekspresi tak berdaya, kenapa kau masih tidur? Semua orang menunggumu. Jangan lupa bahwa hari ini adalah hari kita mengatur pertarungan dengan taruhan melawan Chen Fu dan Zhang Xuang. Jadi namaku Wu Shuai. Aku memiliki level kultivasi Gu Master peringkat 3. Klon manusia naga itu dengan cepat memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Cepat, ayo pergi. Gadis naga itu tidak sabar, melihat Fang Yuan membuka matanya, dia dengan cepat menyeretnya. Mereka berlari kencang hingga akhirnya tiba di lapangan sekolah. 2 kelompok orang sudah berkumpul di lapangan sekolah, mereka dipisahkan menjadi kelompok timur dan barat, saling berhadapan dengan garis yang jelas di antaranya. Kelompok barat terdiri dari manusia muda, baik laki-laki maupun perempuan, para pemimpin mereka membawa kesombongan anak muda manusia. Kelompok timur adalah manusia naga muda, jumlah mereka lebih sedikit dan sekarang tidak memiliki pemimpin, mereka saat ini sedang ditekan oleh manusia. Melihat Fang Yuan ada di sini, para pemuda naga menjadi sangat bersemangat, beberapa bersorak sementara yang lain menegurnya karena terlambat. Wu Shuai, akhirnya kau muncul juga. Kupikir kau terlalu takut dan tidak berani datang. Di sisi manusia, salah satu dari 2 pemimpin pemuda berteriak. Gadis naga yang membawa Fang Yuan segera membalas, jangan sombong Chen Fu, sekarang Wu Shuai ada di sini, dia akan menghajar kalian semua sampai babak belur. Hentikan omong kosongmu, Wu Shuai, ayo bertarung. Kali ini, aku akan memastikan untuk membalas penghinaanmu karena kalah terakhir kali. Gu Master muda lainnya, Zhang Xuang, berdiri, dia jelas tidak sabar, dia ingin bertarung segera. Tunggu, Fang Yuan mengulurkan tangannya, mengulur waktu, karena ini adalah pertarungan dengan taruhan, di mana taruhannya? Dia berkata sambil menilai sekolah. Lapangan sekolah ini sama sekali tidak sederhana, itu ditutupi oleh formasi abadi. Ini berarti bahwa Fang Yuan tidak berada di tempat biasa, karena ada formasi abadi di sini, ini mungkin kekuatan super. Selain itu, Fang Yuan saat ini berada di tempat penting di wilayah kekuatan super ini, menciptakan formasi abadi di lapangan sekolah berarti itu sangat penting. Melihat pakaian kedua belah pihak yang sangat mirip, ini jelas merupakan sekte. Taruhan ini jelas merupakan dorongan para pemuda. Anak-anak muda ini setidaknya memiliki tingkat kultivasi peringkat 2, melihat mereka pasti baru saja memulai, bakat mereka sangat tinggi. Aku memiliki tingkat kultivasi tertinggi, bersama dengan 2 pemimpin manusia, Zhang Xuang dan Chen Fu, mereka juga memiliki tingkat kultivasi peringkat 3. Kami semua adalah jenius muda. Di bawahnya ada gadis naga di sampingku, dia memiliki tingkat kultivasi puncak peringkat 2. Wu Shuai, jangan meremehkanku, aku sudah membawa barang taruhan, lihat. Kata Chen Fu sambil dengan hati-hati mengeluarkan cacing gu dari sakunya. Fang Yuan meliriknya, itu adalah gu peringkat 5. Yang disebut Gu pemimpin komando.
Gu pemimpin komando tampak seperti kumbang tanduk panjang. Kumbang tanduk panjang memiliki tubuh yang panjang dan silindris, punggungnya sedikit datar dan ada dua antena panjang di kepalanya. Gu pemimpin komando ini serupa, tubuhnya memiliki tekstur seperti batu giok, antenanya sangat panjang, lebih dari 10 kali panjang tubuhnya, mereka seperti dua tali merah panjang. Klon manusia naga itu sedikit terkejut. Fang Yuan memiliki banyak Gu abadi, dia tidak terlalu peduli dengan Gu fana. Namun, pemimpin Gu ini berbeda. Ia adalah Gu yang fana, tetapi cacing Gu jalur manusia dengan efek jalur perbudakan. Ia pernah memperoleh ketenaran besar dalam sejarah, tetapi dengan cepat punah. Menurut rumor, pemimpin Gu memiliki efek yang hebat. Ia juga cocok dengan banyak jenis cacing Gu. Klon manusia naga Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian yang sama dengan tubuh utamanya. Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur manusia dan Master jalur perbudakan, sedangkan klon manusia naga sama. Pada tingkat pencapaian Master, seseorang dapat menghasilkan intuisi mengenai jalur tersebut. Saat ini, klon manusia naga memiliki intuisi yang jelas. Selama aku melewati pemandangan ini, aku akan mendapatkan resep dari komandan-komandan Gu. Tidak heran keberuntungan naga unguku ingin mencobanya. Alam mimpi jalur perbudakan ini adalah pertemuan yang sangat beruntung. Memikirkan hal ini, klon manusia naga menjadi lebih bersemangat. Saat dia dalam perjalanan, dia sudah memeriksa cacing Gu apa yang dimiliki Wu Shuai. Dia sudah menyiapkan beberapa metode yang bisa dia gunakan. Mengenai bagaimana pertarungan itu berlangsung, dia tidak tahu. Fang Yuan langsung tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu, ayo kita lakukan. Bahkan, aku akan memberimu langkah pertama." Zhang Xuang mendengar ini saat amarah muncul di wajah mudanya. "Bagus, Wu Shuai, kamu sangat sombong, beraninya kamu meremehkanku, aku akan menunjukkannya padamu." Dia mengeluarkan sekitar 10 batu purba dan menyebarkannya di sekitar lapangan sekolah. Lapangan sekolah itu sendiri adalah formasi abadi. Setelah batu purba mendarat di atasnya, mereka dimakan oleh tanah seperti batu yang jatuh ke air. Selanjutnya, semut mulai menggali jalan keluar dari tanah. Zhang Xuang menatap lebar saat dia menggunakan metodenya untuk memanipulasi semut-semut ini. Klon manusia naga terkejut, ini bukan semut biasa, mereka memiliki beberapa tanda alami di tubuh mereka yang menyerupai karakter bahasa manusia. Apakah ini semut tentara legendaris? Manusia naga bukanlah ras manusia varian alami, itu buatan manusia. Semut tentara dan manusia naga cukup mirip, mereka tidak diproduksi oleh alam tetapi diciptakan oleh para ahli hebat Gu immortal. Jenis semut tentara ini digunakan oleh Master Gu jalur perbudakan, mereka mampu menyelesaikan masalah makan hingga tingkat yang besar. Sejumlah kecil semut tentara dapat digunakan untuk pelatihan harian, sementara sekelompok besar semut tentara dapat membentuk gelombang semut dengan kekuatan kolosal. Zhang Xuang memiliki kekuatan yang baik, ia dengan cepat memperbudak sekitar 10 semut kuning. Pada saat ini, semut baru keluar dari tanah, mereka sedikit lebih besar dari semut sebelumnya, berwarna hitam. Zhang Xuang sangat gembira dan dengan cepat memfokuskan perhatiannya untuk memurnikan semut hitam ini. Semut kuning memiliki kata ini yang terukir secara alami pada mereka. Pekerja, semut hitam memiliki kata ini yang terukir secara alami pada mereka, prajurit. Melihat ini, para pemuda manusia naga menjadi cemas sementara gadis naga di samping Fang Yuan menggoyangkan bahunya. "Saudara Wu Shuai, cepatlah mulai. Jika kita kalah dalam duel ini, kau akan kehilangan Gu vitalmu." Pihak lain tidak tahu malu, dia sudah memiliki lebih dari 10 semut pekerja dan 3 semut prajurit. "Baiklah." Fang Yuan tersenyum, dia duduk di tanah dan memfokuskan perhatiannya pada semut-semut ini. Dia mengaktifkan jurus pembunuh. Jurus itu menggunakan penglihatan untuk memperbudak semut, efeknya luar biasa. Setelah beberapa tarikan napas, puluhan semut di tanah berkumpul di samping Fang Yuan. Di antara mereka ada semut pekerja dan semut prajurit. Hasil ini dengan cepat mengalahkan Zhang Xuang. Para pemuda manusia berteriak kaget sementara para pemuda naga tercengang sebelum bersorak keras dan bersemangat. Zhang Xuang menatap Fang Yuan dengan tak percaya, melihat semut-semut Fang Yuan berkembang biak dengan cepat, berkali-kali lipat dari semutnya sendiri, wajahnya menjadi pucat seperti kertas. "Aku kalah." Zhang Xuang berkata terus terang, "Tapi jurus pamungkas apa ini?" Jurus pamungkas itu sangat kuat dan mendalam, dan yang lebih penting lagi, fondasi jiwa Fang Yuan sangat dalam,
jauh lebih hebat daripada Master Gu Fana, belum lagi anak muda ini. Fang Yuan tidak tahu nama jurus yang baru saja ia buat dengan santai, ia menghindarinya, karena kau kalah, di mana taruhannya. Zhang Xuang mendengus dingin, meletakkan pemimpin komando Gu di tangan Fang Yuan saat ia berbalik dan pergi. Chen Fu memiliki ekspresi pucat saat ia meninggalkan kata-kata perpisahannya sebelum pergi. Wu Shuai, untuk berpikir bahwa kau begitu licik, diam-diam mempelajari jurus pamungkas jalur perbudakan yang kuat, jangan terlalu puas diri, kami pasti akan menantangmu dalam hal ini lagi. Yai, kita menang, Wu Shuai, kau hebat sekali. Seperti yang diharapkan dari Wu Shuai. Haha, mereka sangat lucu. Zhang Xuang dan Chen Fu tadi memasang ekspresi jelek. Fang Yuan tersenyum, dia hendak menanggapi para pemuda di sini ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi mereka membeku. Mereka semua melihat ke belakang Fang Yuan dengan ekspresi kaku. Ayah, mereka memanggil dengan pelan. Fang Yuan berbalik dan melihat seorang manusia naga Gu immortal menatapnya dengan tatapan yang dalam dan gelap. Fang Yuan terkejut, Duke Long. Setelah mengamati dengan seksama, klon manusia naga itu menyadari. Meskipun yang muncul di depannya adalah seorang dewa naga Gu, itu bukanlah Adipati Long, mereka hanya tampak mirip. Meski begitu, orang ini sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Adipati Long. Aku bertanya-tanya apakah orang ini adalah ayah dari karakterku di alam mimpi. Fang Yuan sedang berpikir ketika Dewa Naga Gu itu tiba, Wu Shuai. Kau terlalu berani, aku sudah bilang berkali-kali untuk tidak membuat masalah, jangan memprovokasi mereka. Tapi kau malah menang melawan mereka lagi. Apakah kau tahu bahwa Zhang Xuang dan Chen Fu adalah keturunan garis keturunan dari tetua tertinggi sekte kita? Dewa Naga Gu yang menyerupai Adipati Long memiliki ekspresi tegas, matanya hampir menyemburkan api. Para pemuda naga yang masih bersorak sebelumnya menjadi terdiam, mereka tidak berani mengatakan apapun, mereka menunduk melihat kaki mereka. Ini menunjukkan betapa tingginya status orang ini di hati mereka, dia biasanya tegas pada mereka. Fang Yuan tidak yakin dengan hubungannya dengan Dewa Naga Gu ini, dia harus meniru anak-anak muda ini dan tetap diam. Manusia Naga Gu immortal semakin marah saat dia memukul bagian belakang kepala Fang Yuan dengan telapak tangannya, kekuatan itu hampir mendorongnya ke tanah. Fang Yuan terhuyung maju selangkah, tetapi segera mendapatkan kembali keseimbangannya. Wu Shuai, ikuti aku, datanglah ke ruang belajar untuk hukumanmu. Manusia Naga Gu immortal mendengus dingin, berbalik dan pergi. Fang Yuan melirik anak-anak muda manusia naga ini, mereka semua memandang Fang Yuan dengan simpati, rasa bersalah, dan schadenfreude. Sepertinya aku hanya bisa mengikuti manusia naga Gu immortal ini. Fang Yuan berpikir sambil segera mengikuti Gu immortal. Setelah beberapa langkah, dunia di sekitarnya berubah dengan cepat. Pada saat berikutnya, Fang Yuan mendapati dirinya berada di ruang belajar. Ruang belajar itu sangat besar, ada vas bunga yang indah di sini, meja belajarnya panjangnya sekitar 10 kaki, ada tinta dan kertas di atasnya, di tengahnya, ada kaligrafi 3 kata, Long Xingtian. Apakah nama manusia naga Gu immortal ini Long Xingtian? Tidak, masih ada ruang di bagian akhir untuk satu kata terakhir. Fang Yuan punya pikiran. Tepat pada saat ini, dia mendengar teriakan keras di sampingnya, anak yang tidak berbakti, berlututlah sekarang. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa manusia naga Gu immortal berdiri di belakang meja, menatapnya dengan ekspresi dingin dan tegas. Fang Yuan memutar matanya dalam hati sambil berpikir, seharusnya kau mengatakan itu lebih awal, aku akan dapat memastikan identitasmu. Segera, dia berlutut tanpa ragu-ragu dengan suara keras. Manusia naga Gu immortal tertegun sejenak sebelum tersenyum dingin, sikapmu kali ini dalam meminta maaf benar-benar membaik ya. Ayah, kata-katamu masuk akal. Aku terlalu muda dan bodoh, aku tidak tahu niatmu, tolong maafkan aku. Fang Yuan segera memberikan pidato yang asal-asalan tetapi memiliki ekspresi yang jelas yang membuat orang merasakan ketulusan. Manusia naga Gu immortal tertegun lagi sebelum senyumnya menjadi lebih dingin, Bertindak patuh sementara memiliki niat lain, kamu berani berbohong padaku. Kamu pantas dipukul. Mengatakan demikian, dia mengambil pemberat kertas di atas meja dan menggunakannya untuk memukul Fang Yuan. Pemberat kertas itu terbuat dari logam, panjang dan keras, tebal dan berat. Awalnya digunakan untuk menahan kertas dan meluruskannya. Kertas di atas meja itu seukuran plakat pintu, orang bisa membayangkan seberapa besar pemberat kertas itu.
Pemberat kertas ini mengenai punggung Fang Yuan, itu menyebabkan rasa sakit yang hebat, fondasi jiwanya jatuh dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi Fang Yuan tidak bisa menahannya, di alam mimpi ini, dia bukan tandingan manusia naga Gu Immortal. Namun Fang Yuan sangat cerdik, ia jatuh ke tanah saat terkena pukulan, dahinya menyentuh tanah dan menimbulkan suara tumpul. Ia mengerang saat berlutut dan menegakkan punggungnya, ia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, tetapi memperlihatkan ekspresi menahan rasa sakit dengan putus asa. Bagaimanapun juga, manusia naga Gu Immortal adalah ayah dari orang ini. Melihat ini, ia berpikir, apakah aku memukulnya dengan kekuatan yang berlebihan sebelumnya? Ia mendesah dalam-dalam, duduk di kursinya, menatap putranya yang berlutut di seberang meja. Ia berkata dengan emosi yang dalam, Wu Shuai, kau adalah putraku yang paling luar biasa, bakatmu dalam jalur perbudakan jarang terlihat dalam 100 tahun. Aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengasuh dan mengajarimu, aku ingin kau sukses dalam hidup. Namun kau terus maju dan melupakan semua ajaranku, sudah berapa kali aku katakan padamu untuk tidak berdebat dengan orang-orang itu. Kau jenius, kau punya wawasan yang lebih tinggi daripada orang-orang seusiamu. Aku sudah menjelaskan situasi saat ini kepadamu, para petinggi sekte semakin tidak senang dengan ras manusia naga kita yang semakin kuat. Meskipun aku adalah sesepuh tertinggi yang tampaknya memiliki status hebat, aku disingkirkan oleh mereka. Meskipun kau mengalahkan Chen Fu dan Zhang Xuang, kau juga membuat marah para dewa Gu di belakang mereka. Para dewa Gu manusia ini tidak akan menunjukkan sikap baik kepadaku, mereka akan menjadi lebih keras terhadap ras manusia naga. Meskipun kau menang kali ini, kau merusak seluruh keuntungan ras manusia naga dan mengintensifkan konflik sekte. Kau terlalu gegabah, kau tidak mempertimbangkan konsekuensinya saat kau melakukan sesuatu. Aku benar-benar kecewa padamu. Aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri, demi ras manusia naga dan kedamaian sekte, apakah kau mengerti niatku? Fang Yuan ingin menjawab, mengerti, tetapi dia melihat ekspresi Dewa Naga Gu dan hatinya bergetar. Dewa Naga Gu mungkin memiliki tatapan yang lembut, tetapi perasaan dingin dan sedingin es ada di lubuk hatinya. Hanya orang seperti Fang Yuan yang sudah tua dan berpengalaman yang dapat merasakannya dengan jelas. Seketika, Fang Yuan menjadi sangat waspada, dia berpikir cepat ketika segala macam petunjuk muncul di benaknya. Dalam penjelajahan alam mimpi ini, meskipun tubuh utamanya berada di luar, jiwa dan tubuhnya telah memasuki mimpi, dia tidak boleh gagal sekalipun. Jika dia gagal, dia akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi penguasa Istana Naga, dia bahkan mungkin mati. Tentu saja, tubuh utamanya tidak akan melakukan apa-apa, tetapi dalam kasus itu, ketika tubuh utamanya bertarung, dia akan menghadapi situasi yang sama dengan Du Kelong, keributannya akan sangat besar. Untuk mendapatkan manfaat terbesar, Fang Yuan bersedia mengambil risiko ini, jadi dia harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah. Pertanyaan ini tampaknya sederhana tetapi mungkin menjadi kunci untuk adegan ini. Jika saya menjawab salah, saya akan gagal. Analisisku seharusnya tidak salah. Aku akan melanjutkan ini. Memikirkan hal ini, cahaya tajam seperti belati melintas di mata Fang Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Naga Gu, ekspresinya berubah saat dia tersenyum. Aku berterima kasih atas perhatianmu, ayah. Tapi ayah, kamu bersedia menahan diri dan menanggungnya demi gambaran besar, aku sama sekali tidak setuju dengan itu. Anak yang tidak berbakti, kamu tidak bertobat. Dewa Naga Gu sangat marah, dia berdiri dan meraih pemberat kertas lagi. Fang Yuan dengan cepat menambahkan, aku tahu kamu ingin memukulku, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan membencimu sama sekali. Tapi ayah, tindakanmu menyerah dan menunjukkan ketundukan tidak membantu gambaran besar, kamu merugikan seluruh ras manusia naga. Mata manusia naga Gu Immortal menyemburkan api, dia memegang pemberat kertas dan menunjuk Fang Yuan, berteriak keras, berani sekali. Beraninya kau menuduh ayahmu salah. Bagus, aku akan memberimu kesempatan, katakan padaku, di mana letak kesalahanku. Fang Yuan merasa lebih yakin sekarang, dia berkata perlahan, ayah. Apakah ras manusia naga kita harus selalu menempatkan diri kita pada status yang lebih rendah daripada manusia? Kita memiliki bakat dan kemampuan, kita dilahirkan dengan tanda dao jalur perbudakan, apa yang dimiliki manusia. Kita tidak perlu cacing gu, tubuh kita sendiri memberi kita stamina, kekuatan, dan pemulihan yang hebat. Tubuh kita kuat dan kokoh,
cakar dan gigi kita tajam, sementara manusia lemah dan rapuh. Petik 2. Dan dalam hal rentang hidup kita puluhan atau ratusan kali lipat dari manusia. Seiring kita terus hidup, manusia seusia kita akan mati satu persatu. Bahkan tanpa kita melakukan apapun, mereka semua akan mati karena usia tua. Kita manusia naga terlahir dengan keunggulan seperti itu, dan yang lebih langka lagi adalah persatuan kita. Kita saling mengenali dan percaya satu sama lain, kita tidak seperti manusia yang saling menyerang dan menikmati. Konflik internal. Ayah, semua orang dapat melihat kontribusimu pada sekte. Aku memenangkan duel ini, tetapi apakah aku benar-benar harus kalah dengan sengaja? Atas dasar apa manusia-manusia ini memandang rendah kita, beraninya mereka memperlakukan kita dengan sangat buruk. Kita manusia naga pantas mendapatkan status yang lebih tinggi. Sebenarnya, orang-orang normal ini seharusnya berada di bawah kita manusia naga. Kurang ajar, kau terlalu kurang ajar. Manusia naga Gu Immortal menjadi marah, dia dengan cepat berjalan melewati meja sambil melambaikan pemberat kertas di tangannya, hampir mengenai Fang Yuan. Fang Yuan tiba-tiba berdiri dengan tiba-tiba, dia berlinang air mata saat dia berteriak pada manusia naga Gu Immortal, "Ayah. Aku tidak menyerah, aku menolak untuk menerima ini. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah setuju dengan ini, aku tidak akan menyerah." Wu Shuai, manusia naga Gu Immortal berjalan ke arah Fang Yuan, menatap pemuda ini, matanya yang merah menatap lurus ke arahnya tetapi pemberat kertasnya tidak mengenainya. Fang Yuan tidak takut, dia menatap langsung ke arah manusia naga Gu Immortal saat matanya juga menyemburkan api. Itu adalah kemarahan dan kebencian yang dalam di hatinya. Ayah dan anak itu saling memandang sebentar, setelah manusia naga Gu Immortal memastikan sesuatu, dia membuang pemberat kertas di tangannya. Dia meraih bahu Fang Yuan dengan kedua tangan sambil mengguncang putranya, tertawa keras, "Wu Shuai, kamu benar-benar putraku yang berharga. Aku tidak salah tentangmu, ayah." "Kamu?" Fang Yuan tertegun, ekspresinya mengandung kecurigaan dan keterkejutan yang tampak sangat wajar. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku pikir sama sepertimu. Aku mencoba menyelidikimu sebelumnya, aku tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, ada alasan di balik semua ini." Manusia naga Gu Immortal menghela napas dalam-dalam. "Apa maksudmu, ayah? Apakah maksudmu itu?" Fang Yuan tampaknya bereaksi saat matanya bersinar dengan kegembiraan dan keterkejutan, seolah-olah dia baru saja mengerti apa yang terjadi tetapi tidak berani mempercayainya, ekspresinya tepat dan tanpa celah. Namun dalam hati, dia menghela napas lega, inilah akhirnya, analisisku benar. Di dalam sekte, konflik antara manusia naga dan manusia semakin meningkat, kita dapat melihat ini hanya dari konflik anak-anak muda. Lapangan sekolah tadi adalah area penting dengan formasi abadi, para petinggi sekte pasti merasakan sesuatu. Jika manusia naga Gu abadi ingin menanggungnya, mengapa dia tidak mengetahuinya? Mengapa dia datang setelah itu berakhir? Melihat ruang belajar ini, perabotannya sangat besar dan ditempatkan dengan gaya megah, ini memperlihatkan ambisi besar sang manusia naga Gu Immortal secara jelas. Dia memanggilku Wu Shuai di depan para pemuda manusia naga, tetapi memanggilku anak yang tidak berbakti ketika kami sampai di ruang belajar, dia sedang menyelamatkan reputasiku. Dia ingin membesarkanku menjadi asistennya, penerusnya. Berpikir demikian, Fang Yuan akhirnya memahami cara kerja alam mimpi ini dan niat istana naga dalam mengadakan ujian ini. Laut Timur, tubuh utama Fang Yuan yang tersembunyi di balik awan berubah ekspresi, "Oh. Keberuntungan kloninganku berubah lagi." Fang Yuan melihat ke awan keberuntungan hitam yang besar dan padat di samping panci keberuntungan memasak. Di dalam awan keberuntungan hitam, 4 fenomena berbeda yang mewakili 4 dewa Gu peringkat 8 melindungi awan keberuntungan hitam ini. Naga keberuntungan ungu kloningan Fang Yuan dikelilingi oleh awan keberuntungan hitam, ia menggeram di dalam. Naga ungu itu sekarang lebih energi. Jejak keberuntungan biru ungu terus berubah dari awan keberuntungan hitam saat memasuki tubuh naga itu. Dengan dorongan ini, naga ungu itu membesar, cakar dan giginya juga menjadi lebih tajam. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa naga ini awalnya berbaring melingkar tetapi sekarang, ia meregangkan tubuhnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang, ia mulai menyelidiki awan keberuntungan hitam itu. Dari tidak bergerak menjadi aktif dengan moral yang lebih besar, tampaknya kloninganku telah membuat terobosan di alam mimpi, ia tahu bagaimana harus bertindak sekarang sehingga ia memiliki inisiatif. Ini hal yang baik,
Sayang sekali aku tidak bisa lagi menggunakan metode jalur keberuntungan untuk membantu klonku. Jika klon manusia naga masuk hanya dengan jiwanya dan tubuhnya berada di luar, Fang Yuan masih bisa mengirimkan keberuntungan kepadanya. Namun sekarang, klon manusia naga masuk ke dalam dengan tubuh dan jiwa, sepenuhnya terisolasi oleh alam mimpi, semua metode jalur keberuntungan dijauhkan dari jangkauannya. Tubuh utama Fang Yuan juga tidak berdaya, kecuali dia bisa mengambil sebagian alam mimpi dan mengekspos tubuh klon manusia naga. Atau di masa depan, ketika hasil penelitian jalur mimpinya mencapai tingkat yang lebih tinggi dan Fang Yuan belajar cara mencampur jalur keberuntungan dengan jalur mimpi, dia akan dapat menargetkan penyembunyian alam mimpi. Alam mimpi berlanjut. Klon manusia naga menganalisis sekelilingnya dengan jelas dan mempertimbangkan pilihannya, karena pernyataannya yang tulus, ayahnya mengenalinya dan dia melewati adegan kedua alam mimpi. Namun, dia perlu menyelidiki lebih banyak informasi. Di dalam ruang belajar, Fang Yuan bertanya, "Ayah, karena kita berada di pihak yang sama, bisakah kau memberitahuku bagaimana kita bisa membuat ras manusia naga menjadi makmur? Aku yakin ayah punya rencana, tolong ajari aku." Dewa Gu manusia naga tersenyum, "Kita sudah punya rencana sejak lama. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, bukan hanya aku tapi banyak kawan manusia naga kita yang bekerja sama. Tapi kau belum boleh mengetahui identitas mereka. Ini untuk melindungi mereka dan juga dirimu sendiri." Petik 2. Langkah pertama untuk rencana hebat apapun adalah kerahasiaan. Lebih mudah bekerja secara rahasia daripada bertindak secara terbuka. Aku mengerti itu. Fang Yuan mengangguk tetapi dia bertanya lagi, "Tetapi setiap rencana hebat pasti ada penyelesaiannya, bukan? Resolusi kita adalah ini." Manusia naga Gu Immortal tersenyum sambil mengangkat penanya, menulis kata terakhir dari kertas di atas meja ini, "Sia." Ketika disatukan dengan 3 kata pertama, itu membentuk frasa 1, naga berkeliaran di dunia. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Manusia naga Gu Immortal tiba-tiba menghembuskan napas, itu memotong kertas seperti pisau tajam. Manusia naga Gu Immortal mengambil sebagian kecil kertas dan memberikannya kepada Fang Yuan, hanya ada 1 kata di atasnya, "Sia." Long Xingtian, yang tersisa dibakar menjadi abu oleh manusia naga Gu Immortal. Dia melambaikan lengan bajunya dan membakar kertas itu. Manusia naga Gu Immortal menatap abu di atas meja sambil mendesah, "Suatu hari, ras manusia naga kita akan terbang tinggi di langit, dunia akan berada di bawah kaki kita. Namun sekarang, manusia sangat kuat, mereka adalah penguasa dunia. Melihat situasinya, ras manusia naga kita terlalu lemah dan kecil, kita tidak memiliki aliansi dengan manusia varian di dunia luar, sementara kita sendiri masih merupakan kekuatan bawahan manusia. Petik 2. Untuk terbang tinggi di langit, kita harus naik terlebih dahulu. Saat ini, kita harus bertahan di posisi kita di bawah manusia, untuk mengumpulkan dan menghimpun fondasi. Ras manusia naga kita baru saja terbentuk, fondasi kita terlalu tipis, tetapi untungnya, karena kita dilahirkan dari manusia, hubungan kita dengan mereka juga paling dalam. Terutama di benua tengah, kita memiliki anggota di semua 10 sekte kuno yang hebat. Kita perlu belajar dan mengumpulkan fondasi kita untuk mengejar manusia. Fang Yuan terus bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Manusia naga Gu Immortal tersenyum, "Kau sudah berkontribusi sekarang. Saat kau masih kecil, aku melihat potensimu dan sengaja mendidikmu untuk menjadi Master Gu jalur perbudakan. Sekarang setelah pencapaian jalur perbudakanmu sudah lumayan, aku telah membuat rencana agar kau menghadiri upacara perekrutan murid Green An Ascetic." Green An Ascetic. Fang Yuan sengaja berpura-pura tidak tahu tetapi hatinya bergetar saat ia memikirkan sebuah nama, pasangan pertapa anggur. Keduanya adalah suami istri, pasangan ahli abadi yang terkenal dalam sejarah benua tengah. Pria itu disebut pertapa semut hijau sementara wanita itu disebut peri anggur. Mereka berdua adalah teman masa kecil, mereka sangat dekat. Mereka awalnya manusia biasa tetapi memiliki kesempatan abadi mereka sendiri. Karena sebuah bencana, mereka terpaksa berpisah saat mereka masih muda, tetapi mereka saling merindukan dan mengira yang lain sudah mati. Setelah menjadi Gu Immortal, baik pria maupun wanita tidak berpikir untuk menikahi siapapun. Berkat sebuah kebetulan, mereka bertemu suatu hari dan jatuh dalam ketidakpercayaan dan kegembiraan, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah berbicara satu sama lain tentang situasi mereka, wanita itu memberitahu pria itu, "Aku ingat kau senang bermain lumpur dan semut saat kau masih kecil.
Pria itu juga tertawa, saat kita masih muda, keluargamu mengelola sebuah kedai minuman, hidupmu jauh lebih baik daripada hidupku. Kau pergi ke jalan-jalan dan gang-gang untuk menjual anggur yang kau bawa di atas tongkat, aku menemanimu di sisimu selama waktu itu, aku berharap kita bisa terus seperti itu selamanya. Karena itu, pria itu menyebut dirinya pertapa semut hijau sementara wanita itu juga mengubah gelarnya menjadi peri anggur. Keduanya memiliki bakat dan moral yang hebat, setelah menjadi pasangan, mereka hidup dalam harmoni dan kebahagiaan. Manusia Nagagu Immortal melanjutkan, pertapa semut hijau pernah kalah taruhan dengan Hong Zhen dari 10 sekte kuno besar, ia setuju untuk merekrut seorang murid dan membiarkan mereka mewarisi warisannya. Waktu untuk perjanjian itu sekarang, tetapi 10 sekte kuno besar tidak memiliki kandidat yang tepat, karena pertapa Gu Hong Zhen yang telah menyebabkan peristiwa ini telah lama meninggal karena kesengsaraan. Green An Ascetic adalah seorang ahli manusia hebat yang merupakan seorang kultivator tunggal. Jika kamu bisa menjadi satu-satunya muridnya, kamu tidak hanya akan mempelajari metode jalur perbudakan, kamu juga akan membangun hubungan dengan pasangan pertapa anggur. Ketika ras manusia naga menghadapi kesulitan di masa depan, kedua ahli hebat peringkat 8 ini akan sangat membantu. Jadi begitulah, aku mengerti sekarang. Fang Yuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku akan bekerja keras dan menjadi murid Green An Ascetic. Manusia Nagagu Immortal mengangguk, bagus. Upacaranya akan dimulai bulan depan, kau akan memasuki kultivasi tertutup sekarang karena aku mengajar dan melatihmu secara pribadi. Adegan kedua memudar, adegan ketiga dimulai. Tinggi di pegunungan, kabut dan awan menyelimuti udara. Di hutan bambu, di depan gubuk jerami di tanah kosong, anggota generasi muda dari 10 sekte kuno besar berdiri. Mereka semua adalah jenius muda dengan bakat hebat, mereka ada di sini untuk memperjuangkan posisi murid Green An Ascetic. Fang Yuan sedikit linglung, dia mengamati sekelilingnya dan mendapati dirinya di antara para pemuda. Namun, sebagian besar anak muda manusia menghindarinya secara tidak sadar, hanya ada 2 anak muda manusia nagadi. Sekitarnya, di tengah area kosong, 2 Gu Master muda sedang bertarung. Fang Yuan mengenali salah satu dari mereka, dia berpikir, bukankah itu Zhang Xuang? Saat ini, Zhang Xuang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia bertarung melawan seorang gadis dengan alis kuning, dia memiliki fitur wajah yang cantik dan mata yang bersinar dengan pupil ganda. Fang Yuan baru saja tiba di tempat ketiga, dia tidak tahu situasinya, dia dengan cepat bertanya, bagaimana menurut kalian? 2 pemuda manusia naga di sampingnya mendengar ini, yang kiri dengan sisik biru berkata, Wu Shuai, kau meremehkan kami. Meskipun kami tersingkir dan hanya kau yang tersisa dalam kompetisi ini, situasinya sangat jelas. Zhang Xuang akan kalah dalam beberapa pertukaran gerakan lagi. Pemuda manusia naga bersisik biru itu sedikit bangga dan berbicara dengan nada dingin. Namun pemuda bersisik kuning memiliki nada yang lebih lembut saat ia menghibur, King Xuan, jangan bersikap seperti ini, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Karena kau telah dikalahkan, mengapa mempermasalahkannya? Saudara Wu Shuai tidak meminta ini untuk mempermalukanmu. Pemuda bersisik biru King Xuan marah. Ia menggertakkan giginya, manusia-manusia itu terlalu licik, mengetahui bahwa aku kuat, mereka mengirim 3 manusia untuk melawanku secara berurutan, menyebabkan kekuatanku jatuh jauh sebelum Taikin mengalahkanku dengan mudah. Huang Wei, jangan bilang kau tidak bisa mengatakannya. Anak muda bersisik kuning itu mendesah, mengapa aku tidak tahu. Kita berdua terhalang, tetapi kenyataannya adalah kita kekurangan kekuatan. Jika kita seperti saudara Wu Shuai, memangnya kenapa jika mereka mencoba menghalangi kita? Dia tetap berhasil masuk ke babak final. Fang Yuan mendengarkan sambil berpikir, anak muda bersisik biru itu bernama King Xuan sedangkan yang bersisik kuning bernama Huang Wei. Sementara itu, aku sudah masuk ke babak final. Pada saat ini, Huang Wei berkata, Saudara Wu Shuai, aku benar-benar mengagumi pencapaian jalur perbudakanmu. Tetapi lawanmu berikutnya tidak sederhana. Taikin memiliki kekuatan yang luar biasa, dia setara denganmu. Tetapi kamu telah melalui banyak ronde persaingan yang ketat untuk mencapai titik ini. Sementara itu, dia pada dasarnya diberi tiket masuk gratis setiap ronde untuk mencapai tahap ini sampai dia bertemu dengan lawan yang kuat Zhang Xuang. Fang Yuan sekarang mengerti, gadis bermata 2 alis kuning, Taikin, adalah lawannya berikutnya. Dia memiliki suasana hati yang berat. Karena setelah beberapa pengamatan,
dia memiliki beberapa evaluasi. Taikin ini adalah master jalur perbudakan, dia memobilisasi pasukannya tanpa berpikir dalam banyak situasi, hanya mengandalkan naluri tetapi tetap menghasilkan efek yang luar biasa, dia adalah musuh yang tangguh. Tingkat pencapaian jalur perbudakan Fang Yuan hanya pada master. Dia merasa sedikit menyesal sekarang, jika dia tahu ini, tubuh utamanya akan meningkatkan tingkat pencapaian jalur perbudakannya sebagai persiapan untuk ini. Tetapi tidak ada yang bisa memprediksi bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Aku kalah. Setelah beberapa saat, Zhang Xuang memiliki ekspresi pucat saat dia menangkupkan tinjunya dengan gemetar. Itu suatu kehormatan. Gadis muda Qin menanggapi dengan ekspresi dingin, sebelum matanya beralih untuk menatap Fang Yuan dengan saksama. Dan di ronde terakhir, Fang Yuan perlahan berjalan maju. Dia berjalan melewati Zhang Xuang yang memiliki ekspresi rumit. Dia ingin menyemangati Fang Yuan karena mereka berasal dari sekte yang sama, tetapi memikirkan identitas manusia naganya, dia hanya membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Setelah beristirahat sebentar, kedua belah pihak mulai bertarung. Anak-anak muda mengelilingi, mereka sambil menyaksikan pertempuran dengan saksama. Semut-semut mulai muncul dari tanah satu persatu. Fang Yuan segera menggunakan kekuatan penuhnya untuk memperbudak semut-semut ini. Taikin melakukan hal yang sama. Semut-semut ini diciptakan oleh Green An Ascetic, isi dari kompetisi perekrutan muridnya jelas untuk menguji kemampuan memanipulasi semut para peserta. Setelah Fang Yuan mengendalikan 38 semut pekerja dan 6 semut prajurit, ia mengerahkan kekuatan penuh saat mereka menyerang Taikin. Taikin memiliki lebih dari 30 semut pekerja dan 5 semut prajurit. Ia memilih taktik yang berbeda dari Fang Yuan, ia membuat semut pekerja membangun sarang semut sementara semut prajurit melindungi mereka. Pasukan Fang Yuan memiliki sedikit keuntungan, ia juga bertindak sangat agresif, anak-anak muda yang menonton semuanya terkesiap kaget. Taikin mengerutkan kening, bingung, mengapa pemuda manusia naga Wusui ini bertindak seperti orang yang berbeda. Ia sangat agresif, ia dengan cepat memobilisasi pasukannya, mengalihkan semut pekerja dari sarang semut untuk bergerak keluar sementara semut prajurit mempertahankan tempat itu, mencoba mencegah kerja keras mereka hancur. Segera, kedua belah pihak bentrok dalam pertempuran yang intens. Tidak kusangka ini akan terjadi begitu cepat. Taktik Wusui berbeda dari sebelumnya, dia mengambil risiko yang terlalu besar. Benar, selama Taikin bertahan dari serangan ini, keuntungannya akan sangat besar. Wusui tidak membangun sarang semut tetapi Taikin memilikinya, tingkat kekuatan mereka akan berbeda. Itu akan tergantung pada keterampilan memanipulasi semut mereka sekarang. Karena sekarang masih awal, hanya selisih 1 atau 2 semut akan menentukan siapa yang menang di sini. Petik 2. Meskipun Wusui kuat, Taikin juga memiliki fondasi yang dalam, mereka berdua sama-sama seimbang. Menurutku, Taikin memiliki peluang menang yang lebih tinggi, bagaimana mungkin Wusui bertindak begitu gegabah. Namun, sesaat kemudian, pemenang sementara telah ditentukan. Taikin kehilangan sedikit lebih banyak pasukannya, dia mundur sedikit saat pihak Fang Yuan menekan ke arahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wusui benar-benar menang melawan Taikin. Taikin membuat kesalahan. Dia tidak melakukannya. Taikin tampil normal tetapi Wusui telah melampaui standar biasanya. Apakah dia menggunakan metode jalur perbudakan atau apakah dia berada pada level ini secara normal? Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menyerang secara langsung. Taikin memiliki ekspresi muram, saat mundur, Fang Yuan membunuh lebih banyak semutnya dalam prosesnya. Pada saat dia mundur ke sarang semut yang tidak lengkap, dia hanya memiliki 12 semut yang tersisa, itu adalah situasi yang menyedihkan. Tentu saja, Fang Yuan hanya dalam situasi yang sedikit lebih baik. Sarang semut memiliki beberapa rute, Taikin jelas tentang situasi sarangnya sendiri, dia menempatkan pasukan di posisi-posisi krusial sambil mengalihkan sebagian perhatian untuk memperbudak lebih banyak semut di luar. Fang Yuan berubah pikiran, ia tidak menyerang dengan tiba-tiba, sekarang musuh sudah benar-benar terperangkap, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Fang Yuan tidak yakin dengan desain sarang semut ini, jika ia menyerang sekarang, pasukannya tidak akan berguna. Jadi, ia mengirim mereka untuk menjaga pintu masuk dan mengepung sarang semut sebelum ia menggunakan gerakan pembunuh jalur perbudakan untuk memperbudak semut di luar. Semut terus muncul dari tanah, pertama adalah semut pekerja, diikuti oleh semut prajurit, dan terakhir, semut panah. Semut panah dapat menembakkan paku tajam dari mulut mereka,
setelah menembakkan 3 paku, mereka akan menjadi lemah, mereka tidak akan mampu melawan bahkan semut pekerja. Namun demikian, semut panah kuat, sejumlah kecil dari mereka dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar. Jika seseorang memiliki sejumlah besar dari mereka, ketika mereka menembak bersama dalam pertempuran, kekuatannya akan sangat besar. Kedua belah pihak pasti akan bersaing untuk mendapatkan semut panah ini. Memang, jika Taikin mendapatkan semut panah ini, dia akan dapat menggunakannya untuk membunuh semut musuh yang menjaga pintu masuk. Dengan begitu, pasukan di dalam dapat keluar dan melakukan serangan balik. Meskipun Wu Shuai berada di atas angin, situasinya tidak pasti sekarang, dia dapat dengan mudah kalah. Sangat disayangkan, jika semut pelindung muncul alih-alih semut panah, Wu Shuai akan dapat menggunakannya untuk menyerang dan maju ke sarang semut, menghancurkannya. Anak-anak muda itu terlibat dalam diskusi tanpa akhir. Kedua belah pihak bersaing dalam permainan paling populer di generasi ini, manipulasi semut. Pada awalnya, semut pekerja dan semut prajurit akan muncul, tetapi setelah itu, jenis semut akan acak. Dengan munculnya semut-semut baru ini, tidak hanya pencapaian perbudakan kedua belah pihak akan diuji, pemahaman Master Gu tentang semut juga akan dievaluasi, serta pengelolaan mereka terhadap situasi keseluruhan. Fang Yuan dan Taikin berusaha sekuat tenaga, tetapi dia masih memiliki keuntungan. Anak-anak muda melihat ini dan tidak dapat mempercayainya. Area pertempuran ini memiliki formasi Gu, semut yang lebih dekat dengan pesaing lebih mudah diperbudak. Taikin memperbudak semut di dekatnya sementara Wu Shuai melakukannya pada semut yang jauh darinya, bagaimana mungkin dia masih memiliki keuntungan? Apakah ini kekuatan Wu Shuai yang sebenarnya? Seberapa kuat dia? Kita bekerja sama untuk melemahkannya sebelumnya, untuk berpikir bahwa dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Apakah dia tidak lelah sama sekali? Jika ini benar-benar Wu Shuai, dia mungkin merasa lelah, tetapi Fang Yuan tidak. Fang Yuan baru saja memasuki alam mimpi, dia dalam kondisi yang baik, terutama jiwanya, itu diciptakan sebagai jiwa terbelah dari tubuh utama. Setelah itu, meskipun itu berubah menjadi jiwa manusia naga dan belum menjalani kultivasi jiwa, fondasinya masih jauh lebih dalam dari manusia biasa. Fondasi jiwa secara langsung memengaruhi jalur perbudakan. Misalnya, tubuh utama Fang Yuan tidak dapat menangkap banyak binatang buas kuno sebelum penyergapan di perbatasan selatan, tetapi sekarang ia dapat menangkap lebih dari 20. Dalam pertempuran semut panah, Taikin kalah. Semut panah yang telah ia alihkan perhatiannya untuk diperbudak semuanya musnah. Fang Yuan tidak hanya memiliki semut panah, ia juga memiliki semut pekerja dan semut prajurit, mereka bekerja sama dengan semut panahnya dengan sempurna. Pasukan Taikin dialihkan menjadi 2, membuatnya berakhir dalam situasi pasif. Namun untungnya, semut panah tidak luar biasa dalam menyerang ketika mereka berada di medan seperti sarang semut dengan banyak terowongan dan jalan setapak. Meskipun aku memperoleh beberapa keuntungan, itu tidak luar biasa, terutama ketika Taikin telah menggunakan semut pekerjanya untuk membangun sarang semut dengan cepat dalam periode waktu ini. Meskipun Fang Yuan bertindak agresif, ia sebenarnya menggunakan metode yang paling stabil untuk mencapai kemenangan. Taktik pertempuran biasanya dibangun di atas fondasi bahwa seseorang memahami musuh mereka dengan baik. Selanjutnya, selama semut pelindung muncul, aku akan dapat menyerang dan menghancurkan sarang semut. Bahkan jika jenis semut lain muncul, selama mereka bukan semut meriam, aku akan dapat memperoleh kemenangan dengan keunggulan jumlahku. Fang Yuan yakin akan kemenangannya. Dia memiliki peluang besar untuk menang. Anak-anak muda yang menonton tidak mau melihatnya terjadi, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu sedang terjadi. Manusia naga Wu Shuai akan berhasil. Tidak kusangka kompetisi ini akan berakhir seperti ini. Tidak kusangka Wu Shuai menyembunyikan begitu banyak kekuatan, dia benar-benar tangguh. Sayang sekali warisan jalur perbudakan pertapa semut hijau yang agung akan jatuh ke tangan manusia naga. Taikin memiliki ekspresi tegas, menatap area pertempuran tanpa berkedip. Dia juga menyadari bahwa dia akan gagal, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia menggertakkan giginya saat dia memiliki pikiran yang kuat, jika aku kalah dari manusia naga seperti Wu Shuai, aku mungkin juga kalah dari Zhang Xuang lebih awal. Aku tidak bisa kalah, aku tidak ingin kalah. Pada saat ini, awan mulai terbentuk di area pertempuran, mereka dengan cepat mengembun menjadi gumpalan awan hijau. Beberapa saat kemudian, hujan asam mulai turun dari awan hijau ini.
Tatapan Fang Yuan berubah dingin sementara anak-anak muda tersentak. Perubahan ini tidak terjadi pada semut tetapi area pertempuran. Jika gempa bumi terjadi, Tai Qin akan kalah tanpa Wu Shuai melakukan apapun. Jika ada perubahan lain yang terjadi, situasinya tidak akan berubah. Tapi hujan asam ini, memang, semut-semut Tai Qin semuanya berada di dalam sarang sementara pasukan Wu Shuai terkena korosi hujan asam. Wu Shuai sudah mulai membangun sarangnya. Sudah terlambat, hujan asam ini memberi Tai Qin kesempatan untuk bangkit kembali. Keuntungan Wu Shuai yang tercipta dengan mengambil risiko sudah hilang. Tai Qin terbantu oleh hujan asam dan berhasil melewati keadaan yang sangat tidak menguntungkannya. Fang Yuan harus menarik kembali pasukannya dan membangun sarang untuk bersembunyi dari hujan asam. Setelah hujan asam, meskipun semut pelindung muncul, tidak peduli berapa banyak yang diperbudak Fang Yuan, dia tetap kehilangan kesempatan terbaik. Namun setelah beberapa saat, Fang Yuan menggunakan fondasi jiwanya yang dalam untuk menekan Tai Qin. Dia memenangkan beberapa pertempuran kecil dan mengumpulkan cukup banyak keuntungan untuk memaksa Tai Qin terpojok, mendekati kekalahan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Tai Qin mengumpulkan pasukannya yang tersisa untuk melawan dengan keras kepala ketika tiba-tiba, seekor ratu semut muncul. Untuk menaklukkan ratu semut liar, Master Gu perlu menggunakan metode jalur perbudakan dan juga memukuli ratu semut dengan pasukan hingga dia menyerah. Namun ratu semut ini muncul di tengah pasukan Tai Qin. Fang Yuan segera menyerang, tetapi tidak peduli seberapa besar pasukannya, ia tidak dapat menembus beberapa garis pertahanan terakhir Tai Qin. Tai Qin mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan metode yang mendatangkan serangan balik terhadap dirinya sendiri tetapi akhirnya berhasil menaklukkan Ratu Semut. Meskipun Ratu Semut terluka, ia memiliki kekuatan khusus yang memungkinkan semut sekutu bergerak lebih cepat, memiliki pertahanan yang lebih tinggi, dan menyerang dengan lebih ganas, sehingga kekuatannya secara keseluruhan meningkat pesat. Semut-semut Fang Yuan tidak bertenaga, meskipun ia memiliki pasukan yang lebih besar, mereka semua menjadi umpan meriam. Setelah gagal menjatuhkannya untuk waktu yang lama, Fang Yuan memilih untuk mundur dengan bijak. Ia meninggalkan beberapa pasukan untuk mengulur waktu Tai Qin. Setelah Ratu Semut pertama muncul, lebih banyak lagi yang akan menyusul. Segera, Ratu Semut baru muncul dan ditangkap oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pertempuran di antara mereka kembali menemui jalan buntu. Karena jumlah semut yang dikuasai kedua belah pihak meningkat, lebih banyak sarang semut dibangun. Area pertempuran menjadi didominasi oleh kedua belah pihak saat pasukan mereka bertempur dengan sengit. Tai Qin memiliki ekspresi pucat, begitu pula Fang Yuan. Namun, dengan pengalamannya yang kaya, ia perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Gemuruh. Tepat ketika Fang Yuan hendak memberikan pukulan yang menentukan, gempa bumi terjadi saat Fang Yuan menghadapi kekalahan yang menghancurkan, sebagian besar sarang semutnya hancur. Meskipun Tai Qin menghadapi situasi yang sama, ia memiliki lebih sedikit sarang untuk memulai, kerugiannya lebih kecil. Kedua belah pihak berimbang lagi. Anak-anak muda itu kembali ribut. Itu terjadi lagi. Setiap kali ia mendapat kerugian, perubahan terjadi untuk membantu Tai Qin. Bukankah keberuntungan Tai Qin terlalu baik? Sudah terjadi 3 kali. Apakah ada yang curang? Bagaimana mungkin? Area ini dibuat oleh Green An Ascetic sendiri. Jika Tai Qin bisa curang, dia pasti sudah menang. Tatapan Fang Yuan berubah dingin. Ini masalah, pikirnya, berdasarkan keberuntungannya, bahkan jika dia kehilangan koneksi ke tubuh utamanya, dia tidak akan seberuntung ini. Kemungkinan terbesar adalah alam mimpi ini mengharuskanku kalah, aku tidak bisa mengalahkan Tai Qin. Jadi, setiap kali aku akan menang, akan terjadi perubahan dan membuatku kehilangan kesempatan untuk menang. Lalu haruskah aku menahan diri dan kalah saja? Biasanya, dia akan melakukan ini untuk menyelidiki situasi. Tapi sekarang, klon manusia naga hanya punya satu kesempatan. Jika tebakannya salah, dia akan menyerah dalam ujian ini. Dalam hal itu, klon manusia naga akan terperangkap di alam mimpi. Tubuh utamanya harus mengambil tindakan. Tubuh utamanya akan melawan 4 jenderal naga. Dia akan kehilangan kendali atas situasi. Istana naga akan terbang menjauh. Rencana Fang Yuan akan berakhir sia-sia. Apa yang harus dia lakukan?